Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Pada tahun 2003 silam, Indonesia digegerkan dengan kasus Sumanto, seorang pria asal Purbalingga, Jawa Tengah yang memakan daging manusia untuk mencari kesaktian. Kasus makan daging manusia atau kanibalisme seringkali mengundang rasa penasaran, meskipun pada kenyataannya hal itu sangat mengerikan. Entah apa yang ada di pikiran pria berkumis asal desa Pelumutan Purbalingga itu, hingga dia gemar sekali memakan daging manusia. Di persidangan, Sumanto mengaku bahwa daging manusia tidak seenak daging babi karena terlalu berlemak. Bahkan menurutnya, daging manusia tidak seenak daging anjing, tikus, ataupun kucing. Singkat cerita, Sumanto memiliki 2 mantan istri. Ia bertemu istri pertamanya yang bernama Sutrimah saat bekerja di Lampung. Pernikahan ini tergolong singkat karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Setahun setelah bercerai dengan Sutrimah, Sumanto menjalin hubungan dengan seorang janda bernama Tugiem. Tugiem adalah warga Lampung yang juga bekerja di perusahaan tebu tempat Sumanto bekerja. Pernikahan mereka dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Setelah menikah, Sumanto jarang pulang ke rumah. Kekerasan dalam rumah tangga ini sering terjadi, dan pernikahan ini pun akhirnya berakhir dengan perceraian. Beberapa bulan setelah perceraian, Sumanto kembali ke rumah orang tuanya yang saat itu hanya tersisa ibunya saja. Di perjalanan pulang, Sumanto bertemu dengan seorang laki-laki paruh-baya yang mengaku memiliki kesaktian yang sangat ampuh. Laki-laki itu bernama Taslim. Tidak berpikir panjang, Sumanto akhirnya berguru pada Taslim. Guru itu mewajibkan Sumanto memakan daging 7 jenazah agar bisa memperoleh ilmu tersebut. Katanya, ilmu yang akan Sumanto miliki adalah ilmu kebal, ketenangan batin, hingga mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Sumanto mencari daging manusia tersebut dengan menggali kuburan orang yang baru saja meninggal. Korban pertama Sumanto adalah teman seperantauannya. Korban kedua adalah seorang maling yang akan mencuri di rumah Sumanto. Sumanto dapat memakan korban-korbannya hanya dalam sehari semalam saja. Hingga suatu malam, Sumanto menggali kuburan Mbah Rina yang baru 16 jam dikuburkan. Setelah Mbah Rina dikeluarkan dari liang kubur, kain kafan yang membalutnya pun dilucuti dan ditinggalkan begitu saja. Mayatnya kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik, lalu diangkut menggunakan sepeda ontel. Setelah sampai di rumahnya, Sumanto meletakkan mayat Mbah Rina di pekarangan depan rumahnya. Sebelum dimakan, mayat Mbah Rina dimutilasi dan dikuliti terlebih dahulu. Saat menguliti korbannya, Sumanto merasa tenang dan senang. Daging itu bahkan sempat disate dan diberikan kepada ibunya. Dan mereka berdua pun makan dengan sangat lahap. Sumanto berkata kepada ibunya bahwa daging itu adalah daging kambing. Karena azan subuh telah berkumandang, takut akan ketahuan orang, Sumanto menguburkan mayat Mbah Rina di depan rumahnya dalam keadaan jasad yang tinggal separuh. Namun 2 hari setelah hilangnya mayat Mbah Rina, polisi berhasil menangkap Sumanto yang ternyata adalah seorang kanibal. 5 tahun hidup di penjara, dikabarkan banyak penghuni penjara yang menolak disatukan dengan Sumanto. Namun karena melakukan perbuatan baik, hukumannya dikurangi hanya 3 tahun saja.
Usai menjalani hukumannya, Sumanto menjalani rehabilitasi mental di Purbalingga. Akhirnya, di pondok pesantren tersebut, Sumanto mempelajari ilmu agama dan perlahan mulai bertaubat. Sumanto rajin ikut pengajian dan juga ceramah. Bahkan dalam salah satu pameran seni, Sumanto didaulat sebagai pemukul gong dan pemotong pita simbol pembukaan. Alhamdulillah, kini Sumanto sudah bertobat. Itulah sedikit cerita tentang Kanibal Sumanto. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.